wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pada sore menjelang maghrib ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kabar baik. Salam dan semangat tentunya di sore menjelang maghrib ini kembali kita melakukan suatu kegiatan yang tentunya merupakan salah satu kegiatan kita selaku guru yang mengikuti program calon guru penggerak, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan coaching. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai pengamat, Nur Laila, dan Pak Faisal sebagai coach, dan Ibu Haja Kartini sebagai coach ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum melakukan praktek coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya tujukan kepada Pak Faisal selaku coach pada sore hari ini, yang tentunya berkenaan dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach. Pada kali ini beberapa rubrik yang akan saya amati, yakni alur kita Pak, di antaranya bagaimana memancing si coach untuk menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawabnya. Semoga semua alur ini bisa tercapai nantinya melalui proses coaching tadi. Ya Pak ya. Baik, Pak Faisal, ada yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan kompetensi yang dimiliki seorang coach. Tentunya seorang coach harus memiliki kompetensi. Jadi kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kesempatan sore hari ini? Kalau yang ingin saya kembangkan, terutama pada pertanyaan bobot, karena saya menganggap bahwa jika kita bisa membuat pertanyaan berbobot, maka dengan sendirinya coach nanti akan menemukan sendiri pemecahan masalahnya secara mandiri, sehingga mereka secara mandiri pula akan memecahkan dan menemukan solusi terhadap permasalahan. Betul Pak, jadi yang saya garis bawahi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya indikatornya adalah tadi Pak bagaimana menggali informasi dari hasil apa yang diuraikan di diskusi. Begitu ya Pak ya? Betul. Baik Bapak, saya akan memberikan waktu kepada Bapak untuk melakukan kegiatan coaching. Yang selanjutnya perkenankan saya untuk melakukan pengamatan terhadap Bapak, yang selanjutnya akan melakukan refleksi terhadap kegiatan. Silakan Pak. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana? Alhamdulillah Pak, masih tetap semangat. Oh iya. Kira-kira apa sih yang kita bicarakan pada sore hari ini? Begini Pak, di kelas saya, karena ini saya mengajarkan mata pelajaran IPS. Saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya ini adalah hal baru bagi saya, karena sekolah saya baru tahun ini menerapkan kurikulum merdeka, yang mana pada baru nanti di kurikulum merdeka kita mengenal istilah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sebelumnya saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian dari berbeda gaya belajarnya ini, saya mendiferensiasikan dari segi konten. Jadi materinya Pak saya bedakan. Ada siswa yang saya berikan materi visual
melalui bahan bacaan. Kemudian ada juga siswa yang saya kelompokkan di kelompok audio visual, saya berikan tayangan berupa video YouTube. Namun saya sedikit terkendala dalam penerapannya, di mana siswa yang kelompok visual ini Pak, tidak fokus dengan materi yang seharusnya bagiannya itu mereka tidak fokus. Bahkan sekali waktu mereka ini lebih biasa memperhatikan materi tayangan YouTube yang ditujukan untuk yang kelompok audio visual. Jadi sore ini Ibu Karti ini mau bicara tentang hambatan gitu ya, tentang apa namanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Ibu baru kali ini dilaksanakan sekolah. Iya betul Pak. Nah, kira-kira harapan Ibu dengan pertemuan kita kali ini, apa harapannya kira-kira setelah selesainya pertemuan ini? Ya, tentu saja saya berharap Pak, dari pembicaraan kita nantinya ini saya bisa tercerahkan sehingga saya bisa menemukan hasil terbaik terkait dengan bagaimana saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadinya apa namanya, karena siswa yang diberikan perlakuan lain itu biasa cenderung mengganggu gitu misalnya dalam pada saat pemberian YouTube mereka memperhatikan teman-teman yang lain sehingga fokus mereka teralihkan kepada pembelajaran yang berbeda begitu Bu ya. Iya Pak, dia sedikit terganggu padahal mereka sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Dengan harapan saya mengelompokkan seperti itu agar supaya kebutuhan siswa terpenuhi. Tapi pada kenyataannya justru tidak fokus karena saya kan menayangkan video YouTube-nya di proyektor. Nah, kira-kira menurut Ibu supaya ini berdiferensiasi bisa berhasil menurut ukurannya siswa yang fokus sama dengan pada gaya belajarnya itu yang seperti apa Bu? Saya itu begini Pak, saya akan menilai siswa berhasil fokus apabila setelah selesai belajar nanti siswa mampu menjawab pertanyaan terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai pada hari itu. Jadi kalau misalnya nih Bu, kalau siswa kita menjawab dengan benar, dikatakan nilainya 10, dari dari rentang nilai 1 sampai 10 kira-kira siswanya itu berada di rentang berapa Bu saat ini? Kalau untuk saat ini menurut penilaian saya siswa itu masih berada di level 5 Pak. Ya. Nah, misalnya level 10 mungkin susah Bu ya, semuanya fokus dan nilainya juga semua tinggi-tinggi. Misalnya barangkali siswa itu susah ya dapat nilainya 10 semua, kemudian perolehan pembelajaran. Kira-kira harapannya Ibu rentang nilai mana ini? Tadi kan nilainya sekarang 5, rentang nilai berapa kira-kira ini yang Ibu harapkan supaya pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu bisa berhasil di kelas? Saya itu kalau sudah berhasil sampai level 8 Pak, itu saya anggap sudah luar biasa. Oh iya. Kira-kira ada tidak yang bisa Ibu lakukan supaya bisa mencapai level 8 itu? Sebenarnya Pak, saya itu terpikirkan untuk memberikan siswa ini link materi selain daripada bahan bacaan untuk yang visual ini, bahan bacaan dari buku, ditambah juga link dari bahan-bahan dari internet untuk saya kirimkan ke media WhatsApp grup di kelasnya. Kemudian untuk yang YouTube
Eh, saya berpikirnya untuk tidak lagi menayangkan secara klasikal pakai proyektor, tetapi saya berencana untuk mengirimkan juga lewat link ini supaya masing-masing siswa tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi ketika begitu tidak ada lagi yang terpecah perhatiannya. Jadi diputar di mana nanti linknya kalau masih diberikan link, kira-kira diputar di mana? Ini alternatifnya Pak, saya pikirkan yang pertama bisa melalui HP masing-masing, ya. Kemudian alternatif kedua itu kemungkinan saya akan menggunakan Chromebook di sekolah. Ada Chromebook di sekolah gitu. Ya, alhamdulillah. Kira-kira yang dari dua alternatif ini yang paling mudah dan tidak merepotkan misalnya sama ibu sama siswanya, kira-kira yang lebih cenderung kemana antara HP dengan Chromebook? Kalau praktisnya Pak, mudahnya yaitu HP karena sifatnya lebih personal. Ya. Apalagi di HP siswa masing-masing sudah punya akun, jadi begitu diberikan link langsung bisa mengakses materi yang diberikan. Kalau Chromebook masalahnya Kalau menggunakan Chromebook itu kan untuk login ke Chromebook harus menggunakan akun belajar. Sementara tidak semua siswa aktif akun belajarnya Pak. Apalagi kelas 7 kan baru dari SD, belum di cut off sama operator, berarti mereka belum punya akun belajar SMP. Jadi yang kita lebih condong ke HP Bu. Ya, praktisnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan kalau link itu saya bayangkan itu harus ada apa namanya jaringan internet. Iya Pak. Kira-kira untuk mengatasi jaringan internet itu seperti apa Bu? Supaya mahasiswa punya apa jaringan untuk masuk ke link yang dibagikan. Di sekolah kami Pak ada IndiHome. Jadi kita bisa gunakan jaringannya itu, apalagi kita ada lab komputer, ada juga istilahnya bisa digunakan untuk kelas digital. Jadi siapapun yang mengajar menggunakan perangkat digital boleh masuk di kelas itu. Jadi rencananya siswa nanti kemungkinan bisa saya bawa masuk di dalam. Terus yang HP kan tidak semuanya punya. Kira-kira bagaimana mengatasi siswa yang tidak punya HP dan semuanya diberikan link. Terus yang tidak punya HP solusinya seperti apa? Kalau saya Pak rencananya melakukan pembelajaran kelompok. Ya, karena di samping mengatasi masalah ketidakadaan HP, mungkin juga kendala tentang kuota bisa diatasi kalau berkelompok, karena biaya yang dikeluarkan untuk beli kuota bisa diatasi secara patungan. Jadi kesimpulannya HP. Nah terus di sekolahnya ini, kalau di sekolah saya nih, saya dilarang menggunakan HP di sekolah. Memang ada aturan tertentu yang melarang siswa untuk membawa HP. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa kira-kira? Supaya nanti siswa bisa menggunakan HP saat proses pembelajaran. Iya Pak, di sekolah saya pun juga seperti itu sebenarnya, dilarang secara bebas, tetapi ketika ada guru yang meminta siswa untuk membawa terkait penggunaan di kegiatan pembelajaran, itu dibolehkan oleh pihak sekolah sepanjang ada guru yang bertanggung jawab. Dalam hal ini guru yang meminta siswa ya bertanggung jawab agar supaya HP itu tidak digunakan di luar waktu jam pelajaran itu. Jadi kira-kira teknisnya bagaimana Bu kira-kira? Kalau kan biasanya di jam pelajaran itu biasanya mereka menggunakan hal-hal negatif supaya menghindari hal-hal itu, pemecahan masalahnya seperti apa Bu? Kalau saya Pak rencananya begini, kalau begitu datang bahkan sebelum apel barangkali itu HP-nya siswa dikumpul sama ketua kelasnya, kemudian disetor ke saya, disimpan di tempat yang aman.
nanti dibagikan ke siswa pada saat siswa masih belajar di mata pelajaran saya, dan begitu selesai HP kembali dikumpul dan akan dibagikan kembali pada saat jam pulang sekolah. Jadi setelah mungkin belajar di kelas lain pada saat jam terakhir, selesai itu baru ke ruangan saya. Jadi HP Bu ya yang kita gunakan. Baik, yang jadi kira-kira kapan bisa dimulai untuk kegiatannya ini? Ini kan sudah akhir pekan Pak ya. Jadi rencananya ya pekan yang akan datang saya sudah bisa mulai. Baik, kira-kira mulai dari mana kira-kira kegiatannya ini? Kan tadi ada bawa HP dan seterusnya, ada kendala larangan dari dari pihak sekolah. Kira-kira untuk memulai kegiatannya ini mulai dari mana? Pertama Pak, saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk menyampaikan bahwa saya ada rencana untuk melakukan pembelajaran, sehingga jika di suatu waktu ada guru yang menemukan siswa yang membawa HP, itu bisa dikoordinasikan kembali dengan saya. Kemudian yang kedua, saya membangun komitmen dengan siswa bahwa pelajaran yang akan datang membawa HP, tapi dengan catatan jangan diaktifkan sebelum jam pelajaran saya. Di luar dari komitmen kita, berarti siswa yang bertanggung jawab manakala HP-nya disita pihak sekolah. Itu yang rencananya. Kemudian tentu saja jadwalnya Pak, saya akan sampaikan kepada siswa minimal sehari sebelum jam pelajaran saya yang menuntut siswa membawa HP, saya akan sampaikan lewat WA grupnya supaya mereka siap dengan kuotanya. Oke, baik. Kira-kira dari sekian banyak yang disampaikan tadi, apa yang didapatkan dari teman kita pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah sore ini lebih tercerahkan lagi Pak. Pikiran saya lebih terbuka bahwa ada hal-hal yang harus saya lakukan untuk mengantisipasi kendala yang sudah saya hadapi, sehingga bisa lebih memfokuskan siswa dalam pembelajaran walaupun saya memberikan konten materi yang berbeda. Kita sekarang berada di sesi terakhir pada pertemuan kita pada sore hari ini. Bagaimana perasaannya kira-kira setelah kolaborasi bersama pada pertemuan kali ini? Ya, alhamdulillah Pak, saya lega sekali dengan kita sharing pada sore hari ini. Saya mendapatkan pencerahan dari hasil pembicaraan kita pada sore hari ini. Pemikiran saya lebih terbuka juga. Saya pada bercerita dengan Bapak. Depan ya, jadi saya tidak sabar lagi tuh kira-kira seperti apa hasilnya mereka dengan pembagian ini tadi, mudah-mudahan bisa kembali fokus terutama dengan budaya belajar. Terima kasih Ibu. Barangkali ini adalah bagian akhir dari pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan kita berbagi saling menginspirasi satu dengan yang lain. Mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Faisal? Alhamdulillah luar biasa. Pak Faisal, saya amati tadi, izinkan saya ya merefleksi kegiatan Bapak tadi. Alhamdulillah saya perhatikan komunikasi antara si coach dengan si coach itu berjalan dengan lancar Pak. Pada dasarnya bahwa seluruh rangkaian apa yang ingin diharapkan tercapai pada percakapan coaching kali ini. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak terhadap proses coaching ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Saya sangat terinspirasi karena adanya fokus utama yang saya pedomani dengan
dengan tetap berada pada alur kita, sehingga saya bisa menggali lebih jauh melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga solusi-solusi secara mandiri oleh coaching itu bisa dengan lancar disampaikan dengan beberapa alternatif pecahan dengan beberapa pilihan juga. Baik Pak, sangat menarik. Dari tadi disampaikan bahwa alur cerita yang Bapak lakukan pada proses coaching itu, kalau menurut Bapak bagian mana yang sudah mengalami peningkatan dan bagian mana yang masih perlu peningkatan? Yang menurut saya sudah meningkat itu alur fokus pada saat berbicara, bisa fokus pada permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Barangkali yang masih perlu saya kembangkan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana menentukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Barangkali itu yang paling penting saya untuk saya kembangkan ke depannya. Ya, jadi barangkali melalui proses coaching yang lebih lanjut ya, berapa kali proses dengan rekan sejawat yang lain. Terus kalau saya Pak, izinkan saya merefleksi bahwa kegiatan coaching Bapak tadi sudah berjalan, sudah memancing bagaimana mencapai tujuan dari masalah yang dihadapi, menggali potensi, kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi, sangat bagus Pak. Kira-kira kedepannya Bapak untuk meningkatkan hal ini dengan siapa Bapak bisa berkolaborasi? Barangkali untuk kolaborasi itu dengan terutama dengan teman-teman sejawat itu yang paling sudah. Kemudian yang kedua, pengambil kebijakan tentu karena sebenarnya alur kebijakan sama pimpinan. Selanjutnya barangkali mungkin saya akan lebih banyak melakukannya terhadap siswa saya, karena setiap hari saya bertemu, tentu mereka punya masalah masing-masing, berbagai latar belakang yang berbeda. Barangkali mereka punya masalah sendiri, barangkali saya akan lakukan latihan. Kemudian yang kedua, mencari secara mandiri materi yang terkait dengan coaching. Bagus sekali Pak. Jadi Bapak pada hari ini apa yang kita lakukan saya catat ya Pak ya, sebagai kegiatan kita pada kecuali ini ke depannya lebih lagi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Barangkali sebelum kita akhiri saya ingin meminta bagaimana perasaan Bapak mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya sangat luar biasa karena selain melatih kemampuan saya dalam coaching, juga ada terutama dalam berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kalian, saya bisa menemukan dan berbagi terutama bukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sebagaimana yang sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas pembeliannya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.